Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali Assalamualaikum lagi ke warahmatullahi. live talk show Fajar Kwaidi. Kali ini bersama saya Zaki Akbar yang akan memandu acara, dan di samping saya sudah ada Pak Tawedi, sosiolog Universitas Boswa, itu Pak. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas soal peristiwa yang cukup viral kemarin, Pak. Ya, Yang dimana katanya yang terjadi di Goa, ada peristiwa bahwa seorang bocah yang menjadi korban, matanya dicungkil oleh orang tuanya. Kabar-kabarnya karena masalah pesugihan. Nah, ini yang kita akan ulas di sini bersama Pak Sawedi. Dan kita masih menunggu juga kabar. Selain Pak Sawedi ada juga Pak Kasat Reskrim Polres Goa, AKP Bobi Rahman, yang mudah-mudahan bisa bergabung sementara lewat virtual. Dan ada juga kerabat korban yang juga mudah-mudahan bisa bergabung sementara bersama kita. Nah, ngomong-ngomong soal peristiwa kemarin, Pak. Kemarin saya baca beritanya Bapak menanggapi soal isu ya, itu. betul. Eh, Pertama-tama, pada saat pertama kali mendengar berita itu, bagaimana tanggapan Bapak melihat itu? Eh, Pertama saya melihat bahwa fenomena perilaku penyimpangan Mm-mm. sebenarnya ya dalam konteks sosiologi itu bukan hal baru. Mm-mm. Jadi itu begitu banyak fenomena-fenomena yang menyimpang ya. Iya. Itu berupa perilaku yang memang terjadi bukan hanya di masyarakat tradisional, Mm-mm. tapi juga di masyarakat modern, Mm-mm. sekalipun seperti di kota-kota besar. Mm-mm. Nah, sesungguhnya apa yang didefinisikan sebagai perilaku menyimpang adalah semacam tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam sebuah komunitas atau kelompok sosial, bahkan sebuah komunitas bangsa dan negara dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat perilaku pencungkilan mata seorang bocah, itu perilaku menyimpangnya udah sangat parah. Jadi bukan hanya dalam konteks ini kita melihat itu bukan hal sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh, tetapi bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Nah, kalau kita ingin mengkaji lebih jauh kenapa faktor-faktor seperti itu muncul, itu banyak sekali yang bisa menjelaskan. Bisa dari teori kriminologi, Iya. bisa dalam konteks psikologi, Iya. dan bisa juga dalam perspektif sosiologis. Nah, kajian saya tentang perspektif sosiologis, perilaku menyimpang seperti itu faktornya tidak tunggal. Bisa bermacam-macam faktor yang bisa mendorong seseorang, bahkan sekelompok orang, bahkan sebuah komunitas bisa melakukan perilaku menyimpang. Nah, awalnya perspektif pertama melihat bahwa ketika ada perilaku menyimpang seperti itu sebenarnya bisa dianggap sebagai suatu teguran atau semacam koreksi terhadap existing norms atau existing regulasi, aturan, atau existing folk, atau semacam aturan-aturan yang disepakati secara turun-temurun. Nah, itu bisa bermakna positif, tapi bisa juga bermakna negatif. Kemudian dari perspektif yang kedua, dorongan menyimpang itu bisa karena faktor ketidakadilan, bisa karena faktor bullying, Ekonomi juga bisa, bisa Pak. ya bisa karena faktor pengucilan, bisa karena faktor stres, depresi dan lain sebagainya. Bisa juga karena faktor politik, karena dianggap bahwa tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi, kemudian tidak ada ruang untuk dialog segala macam, sehingga satu-satunya jalan adalah melakukan hal yang menyimpang sehingga bisa menjadi perhatian publik, dengan harapan bahwa apa yang dilakukan itu bisa didiskusikan dan bisa dicarikan solusinya. Kemudian
teori lain yang membahas itu bahwa perilaku menyimpang itu bisa murni karena dorongan gen, di mana dianggap bahwa manusia ini memang punya sifat-sifat animal instinct yang bisa meledak kapan saja, Animal tergantung instinct ya. ya tergantung situasi dan konteksnya. Hmm. Makanya kita bisa melihat semua manusia kan punya refleks untuk melakukan self defense, bela diri, atau bahkan dalam diri kita bahkan biasa muncul semacam suatu dorongan untuk melakukan violence, kekerasan apabila kita merasa dipojokkan dan lain sebagainya. Jadi dorongan itu apabila tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka bisa menimbulkan social chaos atau bahkan situasi yang sangat mengkhawatirkan di tengah-tengah masyarakat. Saya tertarik dengan tadi istilah animal instinct itu, Pak. Ya. Apakah memang setiap manusia di dalam dirinya itu ada insting seperti itu? Ada mereka memiliki animal instinct seperti itu? Ya. Atau memang itu faktor gen atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau kita melihat ya banyak sekali teori-teori yang membahas tentang itu ya, bahwa ya manusia sesungguhnya kan dalam berbagai hal memiliki kemiripan dengan binatang. Ya. Tetapi karena manusia dalam sejarahnya ketika dalam proses evolusi itu mengalami loncatan gen, yang menurut Yuval Noah Harari bahwa dari Homo erectus di mana kita itu mirip berperilaku dengan binatang, hidup dengan apa adanya di gua-gua dengan bermodalkan untuk hunting and gathering ya, meramu dan juga berburu segala macam. Kemudian mengalami lompatan gen menjadi Homo sapiens. Nah, setelah kekuatan Homo sapiens itu adalah kemampuan berimajinasi dan memberikan makna dan kemampuan bercerita. Nah, itulah yang diturunkan gitu loh. Ketika kemampuan berimajinasi itu berkembang, maka manusia tidak lagi melakukan pola hidup berpindah-pindah, tapi mulai menetap. Kemudian perkembangan selanjutnya bukan hanya memburu binatang, tapi mulai domesticating animals, jadi memelihara binatang, kemudian beternak segala macam, kemudian hidup dalam kelompok-kelompok dan membuat perumahan, dan kemudian selanjutnya mereka beternak, membuat sistem belief, sistem keagamaan, kemudian norma-norma, dan semakin kompleks hidupnya, semakin kompleks juga sosial sistem yang dibuatnya gitu loh. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat, karena keunggulan manusia, dia punya social imagination ketimbang binatang. Jadi sebenarnya animal instinct itu yang bisa kita kendalikan gitu loh. Nah, binatang aja yang tidak bisa mengendalikan animal instingnya, sehingga ya they remain as animals as of today gitu loh. Itu kira-kira yang terjadi. Nah kalau Bapak melihat apa yang terjadi di gua kemarin itu, cukup sadis sih Pak. Bukan cukup, memang sadis sih. Bagaimana anak kandung sendiri pun dia tega lakukan seperti, bahkan sudah ada yang meninggal anak pertamanya. Saya flashback dulu ke kasusnya bahwa orang tua ini dari berita-berita yang beredar, saya lansir dari Fajar.id, Hasniati ini ibu korban yang memang punya keinginan untuk itu, dan dibantu oleh suaminya, ayah korban sendiri. Bahkan di anak pertamanya ini yang meninggal, anak pertama yang meninggal itu meninggal karena mencekoki garam sampai meninggal. Belum, masih dalam masa berkabung, terjadi lagi ke adiknya. Itu jadi dua peristiwa ini terjadi dalam waktu yang cukup berdekatan. Nah, rentetan kejadian ini dari kacamata sosiolog, sebenarnya faktor apa sebenarnya yang mendorong orang cenderung melakukan seperti itu di luar dari faktor animal instinct dan lain sebagainya? Saya kira dugaan saya ya, itu faktornya tidak tunggal. Jadi kompleks ya. Itu sangat kompleks. Salah satu diantaranya bisa jadi karena persoalan kemiskinan atau persoalan ekonomi, di mana kita lihat bahwa setelah kurang lebih 2 tahun ini kita dilanda COVID-19, seluruh segmen kehidupan ini kan sangat terbatas.
ekonomi mengalami kontraksi, kemudian sistem sosial kita berantakan, kemudian banyak sekali elemen-elemen masyarakat bukannya saling membantu tapi saling menyalahkan, saling menyudutkan dan lain sebagainya. Nah, kesemua itu menyebabkan respon yang berbeda-beda di setiap orang atau komunitas. Nah, kita juga melihat bahwa pemerintah sudah berusaha untuk memberikan bantuan-bantuan yang semestinya, tetapi di sisi lain kita juga bisa mengakses begitu banyak informasi bahwa bantuan-bantuan itu tidak sampai di level bawah. Bantuan-bantuan itu disalahgunakan, bantuan-bantuan itu dikorupsi, gitu kan, bahkan sudah ada diadili, gitu kan, segala macam. Nah, kesemuanya itu menyebabkan respon dari orang-orang kelas bawah yang tidak punya akses itu seolah-olah semakin tak berdaya gitu. Semakin merasa bahwa kami ini sudah di level paling bawah, sudah sangat tersiksa secara ekonomi, sudah tersiksa secara sosial, bahkan mungkin kultural, sudah diinjak-injak lagi secara struktural gitu loh. Jadi beban-beban itu yang menyebabkan ya mereka seolah-olah memilih jalan pintas. Nah, salah satu caranya itu ya lewat mistisisme itu gitu. Pesugihan Lewat mistik contohnya, Pak, itu ya bisa jadi dalam bentuk pesugihan atau juga patologi sosial yang lain gitu kan, misalnya melakukan tindakan-tindakan kriminal yang lain seperti mencuri, melakukan perampokan, bahkan mungkin pemerkosaan gitu kan. Dan menurut saya ini bukan fenomena tunggal gitu. Ini kebetulan aja yang terekspos, karena kalau menurut saya faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu bukan hanya terjadi di Goa, tapi hampir di seluruh dunia gitu, bahkan di seluruh wilayah Indonesia, di seluruh kabupaten Sulawesi Selatan ada yang seperti ini. Saya pikir mengalami hal yang sama, beban yang sangat berat tadi itu secara kultural, secara sosial, dan secara struktural itu dialami. Misalnya begini, kita bicara tentang kemiskinan. Nah, di Goa memang angka kemiskinan relatif ya kalau kita bilang besar atau kecil, tetapi angkanya bisa mencapai 50.000 orang. Nah, menurut saya 50.000 orang itu ya cukup signifikan gitu kan, segala macam. Termasuk saya pikir itu akan bertambah banyak seiring dengan COVID-19 ini. Di mana sudah 2 tahun terakhir banyak sekali orang-orang yang kehilangan akses terhadap pekerjaan, kemudian dirumahkan. Banyak juga orang-orang yang tadinya membuka warung atau berusaha terpaksa harus tutup karena kebijakan lockdown dari pemerintah. Kemudian juga skema bantuan dari pemerintah mereka tidak terima dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini bisa bertambah parah. Kemudian faktor kedua, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran juga di Goa kita bilang tinggi, relatif juga bilang rendah, tapi yang pasti mengalami kenaikan setelah COVID ini gitu. Pandemi ya. Dari kurang lebih sekitar 4%, 4,3 mungkin bisa naik lagi gitu loh. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dari 1,7 dari 7, sekian ini menjadi 1,7 gitu. Jadi memang kesulitan hidup yang betul-betul berkelindan satu sama lain menyebabkan orang-orang yang tidak kuat secara sosiologis, secara ekonomi, secara sosial bisa melakukan perilaku-perilaku menyimpang kapan saja dan di mana saja. Dan itu bisa ditimpa dialami oleh siapapun gitu. Dan harusnya pemerintah bisa melihat ini ya, maksudnya dalam artian pemerintah menurut kacamata kita ya, peristiwa apa yang terjadi kemarin di Goa itu sebenarnya bisa menjadi pelajaran untuk pemerintah bagaimana mereka tidak harus bukan hanya melirik bidang-bidang sektoral, tapi lebih ke sisi sosiologi masyarakatnya sendiri harus mereka pelajari. Kira-kira mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana? Saya pikir begini ya, sekali lagi benar Bung Sagi tadi ya, bahwa fenomena kekerasan anak di Goa ini menjadi wake up call bagi semua. Bukan hanya pemerintah Goa, tapi keseluruhan kita semua ini. Jadi kita harus kembali melihat diri kita sendiri
lingkungan kita sendiri, jangan-jangan itu terjadi di sekeliling kita Betul, tanpa betul, kita betul, sadari betul, gitu. Jadi menurut saya ini hanya the top of the iceberg, Ya. barat puncak gunung es saja. Mm-mm. Jadi di atasnya kelihatan kecil, Mm-mm. tapi di bawah ini sesungguhnya ada sangat besar Banyak, sekali. Dan saya pikir ya memang benar bahwa pemerintah tidak bisa taken for granted bahwa sudah dilakukan distribusi bantuan sosial, sudah dilakukan apa namanya ini sembako gratis, kemudian vaksinasi dan lain sebagainya, bahwa semua masalah sudah selesai. Saya pikir tidak seperti itu, dan memang ini sekali lagi ini kerja keras bagi kita semua Betul. segenap elemen bangsa untuk memang bahu membahu. Mm-mm. Justru di momen seperti inilah solidaritas sosial kita ini harus Betul. ditumbuhkan kembali. Semangat Mm-mm. gotong royong yang mulai pudar itu Harus mestinya dibangkitkan kita lagi. inikan kembali gitu. Apalagi kan kemarin juga kita ngomong-ngomong soal bantuan, soal bansos, kita sempat terpukul juga karena kasus korupsi yang kemarin salah satu menteri. Nah, ini mungkin jadi salah satu efek juga ya, ini cukup berimbas juga ke masyarakat, bagaimana ini menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Apa kira apa benar seperti itu, Pak? Karena banyak juga ulasan-ulasan yang mengatakan seperti itu. Apa yang peran pemerintah saat ini, apa yang dikerjakan pemerintah saat ini, banyak yang tumpang tindih dan itu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya kira itu ada benarnya, karena kalau kita lihat masyarakat kita ini digiring berkali-kali dari pemilu ke pemilu dengan kontestasi politik yang zero sum game. Jadi istilahnya ya kuat-kuatan gitu kan, dan apa namanya habis pilpres, kemudian apa namanya pilgub, kemudian pemilihan bupati dan lain sebagainya, menyusul lagi pileg dan lain sebagainya, kemudian ada pemilihan kepala desa, dan polarisasi itu sampai di level RT RW gitu. Nah, ketika apa namanya mereka di pihak yang termarginalize atau kalah dalam kontestasi itu, sementara pola distribusi kita ini secara struktural dikendalikan oleh para pemenang, ya kemungkinan terjadi bahwa mereka-mereka yang dulu dianggap tidak mendukung apa namanya calon-calon pemenang ini, mereka semakin terpinggirkan gitu. Dan studi-studi banyak menunjukkan itu. Saya penelitian S2 saya di Bili-Bili, bendungan Bili-Bili, tapi itu sekitar 20 tahun yang lalu, di mana salah satu pola yang terjadi itu terjadi apa yang disebut dengan elite capture. Jadi elit-elit inilah yang mengendalikan seluruh distribusi bantuan, siapa yang dibantu, siapa yang menerima, cara seleksinya seperti apa, itu ditentukan oleh elit-elit mulai dari level apa namanya RT RW, kepala desa, camat dan lain sebagainya gitu. Saya kira ini bukan hanya sesuatu yang eksklusif di Goa gitu, dan saya pikir ini hampir merata karena kontestasi politik yang zero sum game yang saya maksudkan tadi itu terjadi di seluruh Indonesia. Dan memang kalau pemerintah tidak berupaya mengimplementasikan inclusive governance, open governance, ya mau tidak mau itu tadi yang terjadi, bahwa politik balas dendam berlanjut bahkan setelah pemilu dilakukan gitu. Padahal mestinya itu kan ya sudah harus dihentikan gitu. Artinya bupati yang terpilih, kepala desa yang terpilih, dan bupati seluruh masyarakat dan kepala desa seluruh masyarakat. Intinya merangkul ya. Artinya harus merangkul semua gitu loh. Merangkul semua. Dan mudah-mudahan itu sih di pemilu berikut itu yang terjadi, Pak. Ya, itulah tantangan kita semua sekali lagi. Karena beberapa partai-partai petinggi partai politik juga sudah mulai ngeh ke arah sana. Dan mudah-mudahan itu terjadi. Saya kembali ke kasus di Goa. Tadi Bapak kan ini mungkin menjadi bom waktu ya. Puncak gunung es lah. Ini mungkin cuma sebagai contoh kecil yang terjadi, padahal sebenarnya banyak yang terjadi di luar sana. Warga, pemerintah seharusnya langkah konkret apa yang harusnya pemerintah lakukan untuk supaya peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang? Kalau saya tantangan pertama adalah bagaimana inclusive governance itu tadi diterapkan.
Yang pertama bahwa ketika menjabat sebagai bupati atau wali kota, dia adalah bupati atau wali kota seluruh masyarakat. Bukan wali kota atau bupati partai pengusung atau bupati atau wali kota para pemilihnya, tapi wali kota seluruh masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam implementasi program-program itu ya memang harus diawali dengan perencanaan yang holistik dan komprehensif. Kenapa saya maksudkan demikian? Karena tipikal masing-masing wilayah di kabupaten kota itu kan berbeda-beda. Punya karakteristik sosial, punya karakteristik kultural, dan punya karakteristik geografis yang berbeda-beda. Sebagai contoh umpamanya, wilayah gua itu kan ada di daerah pegunungan. Ada perkotaan, ada dataran rendah, dan ada di wilayah pesisir. Gua nggak ada pesisirnya, tapi ada lah di sekitar perbatasan Takalar ya, segala macam. Tetapi kalau kita melihat bahwa keberagaman geografis itu dan juga positioning wilayahnya itu kan membuat program-program pembangunan yang akan dilakukan itu juga tidak bisa bersifat seragam. Kemudian karakteristik masyarakat pegunungan sama dataran rendah itu kan berbeda gitu. Jadi saya kira itu diperlukan perencanaan yang holistik dan komprehensif itu tadi. Kemudian kita sadari bahwa keterbatasan anggaran memang sangat luar biasa sekali. Kita melihat bahwa hampir rata-rata, sekali lagi ini bukan kasus gua saja, seluruh Indonesia hampir atau rata-rata 50% atau bahkan 60% anggaran APBD itu dihabiskan untuk anggaran rutin. Hanya untuk membiayai pegawai-pegawai yang PNS dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya sekitar 50 atau bahkan ada yang 40-30% untuk alokasi anggaran untuk pembangunan gitu. Nah, anggaran yang sangat kecil itu kalau tidak direncanakan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, tidak dimonitoring dengan baik, ya bisa jadi bisa bocor kemana-mana gitu. Nah, kalau sudah bocor lagi kemana-mana, dikorupsi, disalahgunakan, tidak tepat sasaran, jadi tinggal berapa persen yang sampai di masyarakat. Jadi itulah bung saya tantangan kita semuanya. Nah, satu hal yang menarik juga adalah mestinya gerakan-gerakan civil society itu aktor-aktor non negara ya, misalnya non government organization, kemudian juga kelompok-kelompok termasuk media dan juga kelompok-kelompok masyarakat, mestinya juga terlibat aktif lah dalam baik itu dalam program pendampingan ataupun monitoring gitu. Jadi negara jangan dibiarkan sendirian gitu, karena mereka juga punya keterbatasan resources yang sangat besar gitu untuk mendeliver semua program-program pembangunan gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus digerakkan. Harus ada kesadaran, Pak. Iya. Harus ada kesadaran di semua lini, bukan cuma pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat yang tadi menarik Bapak bilang ketika jangan terlalu berharap sama pemerintah untuk mencegah itu, tapi dimulai dulu dari lingkungan kita. Iya. Nah, apa sebenarnya yang jadi kendala masyarakat sekarang untuk melakukan? Karena ini ada pergeseran kebiasaan dari masyarakat. Mungkin dulu iya, kepekaan itu tinggi sekali. Nah, sekarang ini di zaman sekarang ini justru kepekaan sosial itu yang justru mungkin tidak tergerus, mungkin sangat tergerus, Pak ya. Apa faktor-faktor yang menyebabkan itu menjadi tergerus? Nah, salah satu faktor sebenarnya yang menyebabkan solidaritas sosial itu tergerus pelan-pelannya itu karena ideologi kapitalisme liberal yang begitu menghunjam tajam sekali sampai ke jantung-jantung penduduk desa gitu. Nah, kita lihat bagaimana proses kapitalisme bergerak itu sampai ke akar rumput, misalnya dalam konteks kita melihat modernisasi yang terjadi di perkotaan menyebabkan seluruh orang-orang yang tadinya hidup dalam keadaan yang subsisten di pedesaan karena terdesak berbagai macam persoalan, mau tidak mau dia harus lari ke kota, bukan segala macam. Karena menganggap bahwa hidup di kota itu ya gampang mencari kerja, bisa di industri macam-macam, bisa di otomotif,
bisa di infrastruktur dan lain sebagainya. Peluang gitu. banyak lah kalau di kota. Peluang banyak. Gitu kan. Nah, tetapi begitu dia masuk di kota, ya gambaran mereka tentang mendapatkan pekerjaan kan tidak semudah yang dia bayangkan ketika di desa. Itu kan segala macam. Nah di kota pun beban bertambah. Nah, ketika orang desa masuk kota, ya kita lihatlah pemukiman kumuh bertambah di mana-mana segala macam. Ditambah keterbatasan pemerintah untuk membuat perencanaan kota yang baik. Jadi drainase menjadi mampet, kemudian tadi pemukiman kumuh. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Pengangguran bertambah, kemudian meningkat kriminalitas, perkelahian antara anak muda segala macam, kemudian penyalahgunaan obat-obatan dan lain sebagainya, balapan liar dan lain sebagainya. Jadi keseluruhan itu karena apa coba? Karena desakan-desakan dari kapitalisme tadi itu yang terus-menerus menjanjikan menjanjikan kehidupan yang lebih baik yang tidak bisa mereka berikan gitu. Itu kira-kira yang terjadi. Dulu saya kita sempat dengar gaungan gerakan membangun dari desa dulu. Entah sekarang bagaimana, tapi mungkin di kondisi sekarang mungkin itu yang bisa dipakai Pak, ya, program seperti itu oleh pemerintah. Minimal membangun SDM warga-warga yang ada di desa, pemuda-pemuda yang ada di desa. Nah, saya kira juga itu menjadi salah satu kendala yang sangat berat ya, karena kalau kita lihat contoh indeks pembangunan manusia Kabupaten Goa hari ini itu sekitar urutan ke-11 atau ke-12 dari 24 kabupaten kota seluruh Sulawesi Selatan. Dia berada di posisi menengah lah, ya kan segala macam. Seharusnya ya menurut saya ya semakin tinggi IPM-nya itu semakin menunjukkan bahwa serapan keseluruhan anggaran pembangunan dan akses masyarakat semakin besar, seperti akses ke kesehatan, akses ke pendidikan, kemudian lapangan kerja dan lain sebagainya. Ya berarti kalau gambaran objektif tentang IPM tadi itu berada di posisi menengah 11-12, berarti ada persoalan di situ. Ada persoalan. Nah, memang kalau kita lihat ketimpangan desa kota ini semakin mengkhawatirkan, Bung. Memang kalau kita lihat. Padahal sebenarnya kalau kita melihat bahwa justru kehidupan di kota ini dari segi banyak hal ya, seperti pangan dan energi dan lain sebagainya itu disuplai dari desa. Betul. Nah, coba kita lihat, bayangkan Makassar tidak bisa menghasilkan sayur, padi, tidak bisa pangan ya, makanan pokok dan sebagainya, itu harus diambil dari daerah-daerah gitu. Nah, tapi sekali lagi karena pengaruh kapitalisme tadi itu ada sesuatu yang terjadi di situ, di mana masyarakat desa yang sesungguhnya sebagai penghasil utama dari itu tidak menikmati margin yang lebih besar. Karena ada middleman di tengahnya gitu kan segala macam. Jadi ada proses-proses di situ yang menyebabkan transaksi ekonomi menjadi tidak berimbang gitu. Betul. Nah, mestinya pemerintah bermain di arah situ. Dia mengatur regulasi lah ya. Mestinya ada pemihakan regulasi, ada insentif segala macam, ada pelatihan, ada pemihakan lah, negara harus hadir lah. Saya kira itu yang masih kurang gitu. Nah, gambaran nyatanya kita bisa melihat misalnya setiap musim tanam, apakah itu jagung mau padi segala macam, itu masyarakat kesulitan mendapatkan bibit, kesulitan mendapatkan pupuk, bahkan bantuan-bantuan Saprodi juga tadi itu kan sarana dan produksi pertanian itu juga banyak yang bermasalah. Ketika panen tiba, coba lihat, produksi bagus, panen berkualitas, tapi harga anjlok, harga turun gitu. Nah, di mana pemihakan negara? Jadi artinya apa? Kehidupan mereka di pedesaan itu tidak bisa dianggap resilient gitu, nggak bisa dianggap bisa bertahan gitu. Jadi kayak jalan di tempat. Nah, itu mestinya negara harus hadir dalam konteks itu. Nah, kalau negara tidak hadir, berarti kehidupan masyarakat pedesaan jalan di tempat itu depresi sosial, persoalan sosial itu semakin besar. Nah, salah satu contohnya mungkin seperti yang kemarin itu salah satu contohnya itu di Goa gitu. Dan saya kira sekali lagi ini terjadi di banyak tempat.
bukan cuma saya di kira Goa. terjadi di banyak tempat karena ini pola keterkaitan antara masalah-masalah personal dan isu-isu publik yang terjadi gitu, bahwa masalah-masalah personal yang terjadi di lapangan itu tidak murni terjadi begitu saja, ada ikatan dengan struktur yang lebih besar gitu, di mana ada di situ peran negara dan lain sebagainya, sehingga masalah itu terjadi secara terus menerus gitu. Dan itu sudah sangat lama gitu. Sangat Dan lama sekali. PR pemerintah kan memang sejauh ini tentang kemiskinan ya. Kita bicara soal kemiskinan. Memang ini menjadi PR besar pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang. Di mana kemiskinan tidak pernah bisa teratasi secara maksimal. Kita juga bingung sebenarnya. Pemerintah sudah membuat program segala macam, tapi pencapaian target tidak pernah sampai. Malah kenyataan di lapangan justru kalau kita bicara kemiskinan malah tambah banyak. Kalau dilihat secara data mungkin ya, kalau kita bicara data, saya mau mana, saya bukannya tidak percaya data, tapi data itu gampang dimanipulasi. Tapi fakta di lapangan, kemiskinan itu terlihat banyak. Nah, tadi saya tertarik ketika pernyataan Bapak ketika mengatakan pemerintah harus hadir untuk mengatur. Pemerintah memang harus hadir di situ supaya tindakan-tindakan yang dampak dari kemiskinan tidak timbul. Nah, bicara soal regulasi sebenarnya bicara soal kemiskinan tadi, apa efek terburuk yang bisa selain contoh kasus yang satu ini, apa dampak terburuk yang bisa muncul jika kemiskinan ini tidak teratasi secara maksimal? Saya kira banyak contoh ya, di beberapa negara apabila kemiskinan itu tidak bisa dimitigasi dengan baik. Yang pertama, saya kira masih dalam kerangka deviasi sosial yang mikro ya. Misalnya tadi ada ketidakpatutan membayar pajak, ya kan, segala macam, kemudian tidak mematuhi aturan pemerintah, ya macam-macam lah. Bagaimana orang mau bayar pajak kalau penghasilannya tidak tetap, itu kan, itu yang pertama. Kemudian kurang berpartisipasi dalam politik. Ya ada sifat masa bodoh ya, ngapain saya berpartisipasi? Ya kok tidak ada bedanya gitu kan, dari pemilu ke pemilu nasib kami juga seperti ini gitu loh. Jadi muncul apatisme sosial. Betul. Nah, yang berbahaya itu kalau muncul pembangkangan sosial. Nah itu bisa saja terjadi. Kalau kita lihat sejarah-sejarah pemberontakan di dunia ketiga ya banyak terjadi karena kemiskinan yang berkepanjangan, kemudian meluas, kemudian menjadi perbincangan publik, dan akhirnya menjadi politik perlawanan gitu. Nah, kita sudah pernah melalui itu, Pak ya. Sudah. Di reformasi kemarin. Sudah pernah melalui itu. Dan meskipun ada juga campuran politiknya, tetapi begitulah keadaannya gitu, bahwa kemiskinan itu ya di samping menjadi fakta sosial, juga menjadi fakta politik yang bisa dipolitisir gitu. Dan olehnya itu ya kemiskinan musuh kita bersama, supaya tidak dipolitisir. Dan bahkan kemarin Bapak baca enggak berita soal Presiden Guinea yang di kudeta? Iya. Jangan sampai itu terjadi di sini, jangan sampai. Ya. Semoga tidak terjadi. Nah, jejak sejarah kita terkait menyinggung tadi soal pembangkangan sosial ya. Ya. Kita sudah pernah melalui itu di zaman Orde Baru, Orde Lama ke Orde Baru, itu juga yang menjadi pemicu. Orde Baru ke Reformasi itu juga menjadi pemicu. Ya. Nah, sebenarnya apa sebenarnya yang harus pemerintah jadikan, apalagi sebenarnya yang harus jadikan oleh patokan oleh pemerintah? Ini kan kita sudah punya bukti sejarah di dua masa yang berbeda, 3 malah. Kenapa isu kemiskinan ini tidak pernah bisa teratasi maksimal? Kira-kira apa yang salah di sini menurut dari kacamata sosiolog? Kalau saya, yang pertama yang paling basic dulu yang harus kita selesaikan dulu. Yang pertama, definisi tentang kemiskinan itu apa? Ini kan juga yang tidak clear di kita nih. Ya kan? Nah, di Indonesia itu ada berbagai macam versi kemiskinan dari segi definisi.
kita bisa melihat ada yang pakai juga definisi dari Bank Dunia, di mana dikatakan bahwa mereka yang berpendapatan kurang dari $2 per hari itu masuk kategori miskin. Ya. Ada juga kemiskinan dari perspektif BKKBN. Itu lain lagi, indikatornya itu panjang Indikatornya lain lagi. dan sangat detail. Iya. Kemudian ada lagi dari dinas sosial. Itu lain lagi tuh definisi kemiskinan di situ. Indikatornya lain lagi. Indikatornya lain lagi. Kemudian ada lagi dari BPS. Itu lain lagi. Jadi ada dinas sosial, kemudian ada BKKBN, ada BPS, ada Bank Dunia. Itu berbagai macam versi dari kemiskinan itu. Nah, itu lagi belum ditambah dengan berbagai macam definisi dari masing-masing departemen dalam mengimplementasikan definisi kemiskinan itu tadi. Dan itu kebanyakan bersifat top down. Jadi definisi kemiskinan itu ditentukan oleh orang otoritas gitu. Padahal ya banyak orang di desa-desa itu yang sebenarnya orang luar mengatakan dia miskin, tapi mereka bilang saya nggak miskin. Sebagai contoh, banyak orang di desa itu dari perspektif BPS umpamanya dikatakan miskin karena lantai rumahnya dari tanah. Ya kan masih banyak yang seperti itu. Baru orang di desa kan banyak kan rumah panggung ya. Ya, itu rumah panggung. Ada juga memang rumah tanah, tapi kerbaunya bisa 20, 30 ekor dan lain sebagainya. Nah, orang-orang sana menganggap bahwa ya orang yang punya kerbau 30 ekor, 20 ekor bukan orang miskin. Tetapi berdasarkan per definisi, ya mereka itu dianggap sebagai miskin. Nah, belum lagi kalau dalam konteks tertentu dia menduduki posisi-posisi tertentu di di struktur pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, ketika ada distribusi bantuan-bantuan justru rancu, bisa dikatakan ya salah sasaran. Iya. Karena ada kerancuan data di dalam. Iya, karena permasalahan definisi yang tidak tuntas. Iya. Nah, itu yang menurut saya yang perlu dibenahi dulu. Ini satu poin yang besar sih menurut saya, Pak. Besar sekali karena ya kalau beda definisi ya implementasinya ininya pasti beda gitu kan. Cara mengatasinya pasti berbeda gitu. Iya. Nah, kalau salah mendefinisikan ya udah salah sudah. Itu nggak akan mungkin bisa ada improvement gitu. Saya kira ini yang paling basic yang perlu dibenahi. Nah, pernah saya mengusulkan sebenarnya, ini kan dulu kerja saya 20 tahun yang lalu mengenai program pengentasan kemiskinan ini. Jadi pernah saya mengusulkan itu bisa dipadukan di antara dua hal, pendekatan bottom up sama pendekatan top down. Jadi kasihlah ruang bagi masyarakat untuk mendefinisikan apa yang mereka maksud itu miskin. Dan coba ditanya ke mereka, kira-kira solusi mereka untuk keluar dari kemiskinan itu apa? Jadi harusnya dikembalikan dulu. Itu mesti dikembalikan ke mereka kan. Kemudian digabungkan antara pandangan pemerintah tentang kemiskinan seperti apa. Jadi ambil tengah-tengahnya. Jadi ada program yang dari bawah ke atas, ada program yang dari atas ke bawah. Itu sudah pernah disanding Pak ke pemerintah atau ke pemerintah juga tahu, tapi kan ya persoalan merubah paradigma itu kan bukan perkara gampang, Bung, karena itu kan menyangkut teknik perencanaan, teknik alokasi dan lain sebagainya. Dan itu butuh perjuangan yang sangat berat karena ya menyangkut legislasi kita segala macam. Kalau itu yang terjadi di pemerintah, harusnya kan ego sektoral disingkirkan dulu. Misalnya kementerian punya indikator berbeda, kementerian sosial punya indikator lain, BPS juga punya indikator berbeda. Artinya ya saya sebagai warga yang awam soal itu menyempatkan dia sebagai orang, harusnya kan mereka harus duduk bersama dulu untuk menyatukan definisi itu tadi, supaya alokasi anggaran, alokasi bantuan itu tidak rancu di lapangan. Dan ini sudah diakui sebenarnya sama Menteri Sosial. Cuma beberapa waktu di pertengahan Agustus kemarin dia akui itu kalau 3 kementerian menangani soal bansos, saya larikan ke bansos, itu memiliki data-data yang berbeda. Mungkin karena itu tadi Pak. Salah satunya tadi karena persoalan definisi. Lain-lain definisinya. Dan itu pun sebenarnya per definisi itu kan harus kita pilih berdasarkan konteks geografisnya. Kemiskinan di pulau dan pesisir itu berbeda dengan yang di pegunungan. Beda dengan di perkotaan.
Jadi akar masalahnya berbeda, solusinya pasti berbeda. Betul, betul. Jangan sama. Seperti contoh, mungkin di wilayah yang rawa-rawa cocok untuk beternak itik. Tapi wilayah pegunungan ya kan nggak cocok. Mungkin bisanya untuk ternak sapi atau mungkin juga kambing, bisa dilihat gitu kan. Nah, sama dengan daerah pesisir gitu kan, segala macam. Yang cocoknya itu ya untuk perikanan segala macam. Jangan keluar dari konteks geografisnya gitu. Dan jangan juga mencoba untuk melakukan pencerabutan terhadap akar kultural orang-orang yang ada di masing-masing tipologi wilayah tadi itu gitu loh. Nah, itu yang terjadi sekarang di kita ini, Bung. Jadi diagnosa berbeda, pengobatan juga berbeda. pengobatannya berbeda gitu kan, dengan tipikal geografis yang berbeda pula gitu. Jadi ya sudah. Jadi memang kalau kita berpikir tidak ada formula pembangunan yang bisa berlaku universal. Sebagai contoh, ya coba kita lihat Indonesia, Malaysia, Filipina, termasuk beberapa negara-negara di Asia Tenggara, Vietnam segala macam, itu sama-sama korban dari kolonisasi, penjajahan dari negara-negara Eropa, itu kan segala macam. Tetapi cara Eropa menjajah juga kan berbeda-beda, gitu kan. Dan masing-masing di kita ini juga cara keluar dari ketertinggalannya itu kan berbeda-beda juga gitu. Memang rata-rata sih menerapkan katakanlah, contoh aja kita lihat Malaysia sama Indonesia, ya sama-sama kapitalisme yang relatif terbuka, gitu kan segala macam. Tetapi masing-masing punya ciri khas dan hasilnya beda kan. Betul. Yang cuma kita lihat bedanya begini, awal-awalnya Indonesia itu kan melaju, gitu kan, tahun-tahun 70-an, 80-an. Bahkan sampai mengekspor guru. Iya kan, Malaysia belajar dari kita, gitu kan segala macam. Nah, setelah tahun-tahun 2000-an sekian, coba kita lihat, orang-orang kita ini belajar di Malaysia gitu. Mereka menggali ilmu di sana, padahal sebelum-sebelumnya mereka belajar dari kita. Jadi ada keunikan-keunikan tersendiri gitu. Nah, saya pikir juga secara lebih meso dan mikro, kita harus juga belajar dari situ gitu. Bahwa resep untuk wilayah-wilayah katakanlah Jawa, luar Jawa, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Halmahera, itu berbeda resepnya, Bung. Tidak bisa sama. Karena kita kembalikan ke karakter dulu. Ya, itu dia makanya. Nah, sekarang model perencanaan pembangunan kita kan seolah-olah sama rata, sapu jagat gitu. Iya. Semua sama gitu. Apa yang dari pusat itu diimplementasikan ke daerah. Itu dia. Nah, itu yang saya kira menjadi menjadi pekerjaan rumah. Betul, yang tidak ringan. Tidak ringan. Jadi memang kedepannya ya kita butuh pemimpin yang bisa berpikir di luar box, outside of the box. Karena ya termasuk para bupati-bupati kita, segala macam gubernur kita, kalau hanya melanjutkan atau sekedar menjadi penerus dari yang sebelum-sebelumnya, ya kita tidak akan ada kemajuan berarti gitu. Memang dari hulunya dulu yang mau diperbaiki. Itu dia. Bagaimana supaya pemerintah ini tidak menggeneralkan apa yang gagasan-gagasan mereka ke masyarakat. Ya, itu dia. Karena betul yang Bapak bilang tadi, tipikal masyarakat itu berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Karakter mereka berbeda satu sama lain. Daerah gunung pasti berbeda dengan daerah pasti berbeda. Dan solusinya juga berbeda. Iya. Berbeda. Jadi kita dapat poinnya sebenarnya teman-teman, bahwa ketika bicara soal kemiskinan, saya poin utamanya itu definisi dulu, Pak, ya. Iya. Itu yang harus dibenahi. Dan ini saya pun sebenarnya baru sadar, baru ngeh tentang itu, Pak. Bahwa kalau saya baru tahu ketika pemerintah memang memiliki definisi-definisi berbeda di tiap-tiap kementerian yang menangani itu. Kementerian Sosial berbeda, BPS berbeda dalam mengkategorikan miskin itu apa dan lain-lain. Dan dari obrolan ini mungkin kita bisa, mudah-mudahan pemerintah, orang-orang yang terkait dengan itu, pejabat-pejabat terkait dengan itu bisa menjadikan ini sebagai rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang ada. Nah, mungkin Kasat bagaimana? Saya tanya ke kru dulu. Kasat bisa bergabung enggak? Bisa. Jadi mohon maaf kalau teman-teman, dua narasumber kita yang awalnya kita rencanakan ngobrol bersama kita untuk membahas isu di Goa ini, ternyata tidak sempat hadir bersama kita. Tapi dari obrolan kami dengan Pak Sawedi cukup berisi, ada banyak ilmu yang kita dapat di situ. Mungkin terakhir Pak, closing statement untuk
pemerintah khususnya dalam mengatasi kemiskinan ini. Kira-kira apa yang menjadi saran atau sumbangsi pikiran Bapak untuk mudah-mudahan yang bisa menjadi saran kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem yang ada? Yang pertama, kemiskinan jangan dianggap sebagai komoditas. Karena akhir-akhir ini ya, bahkan politik pengentasan kemiskinan itu biasanya menjadikan kantong-kantong orang miskin itu sebagai komoditas, terutama untuk memperoleh suara. Iya. Sebagai contoh umpamanya, ada kantong-kantong kemiskinan itu ya memang dipelihara dalam tanda petik oleh politisi-politisi tertentu, di mana itulah yang menjadi sasaran bantuan-bantuan sosialnya ketika menjelang pemilu. Dan itu berulang terus-menerus. Jadi seolah-olah memang dipelihara supaya kondisinya begitu terus. Sehingga politik elektoral ini bisa berlangsung di sana, karena asumsinya ya, di politik elektoral itu semakin rasional cara berpikirnya orang-orang ini, maka semakin rasional dia dalam pengambilan keputusan politiknya gitu. Nah, semakin rendah pendidikannya, semakin tidak rasional dia, semakin gampang dimobilisasi gitu. Nah, politisi kan suka yang dimobilisasi gitu kan, segala macam. Nah, jadi saya kira itu, saya harapkan bahwa kemiskinan jangan dijadikan sebagai komoditas, tapi dianggap sebagai musuh bersama yang harus kita tuntaskan secara bersama-sama oleh semua pihak gitu. Jadi hanya dengan model komitmen bersama seperti itu, saya kira persoalan-persoalan itu bisa kita pelan-pelan bisa kurangi gitu. Saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi saran Bapak ini bisa didengar oleh halayak, khususnya pejabat terkait dengan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dan mudah-mudahan Pak Sedi punya waktu lagi supaya kita bisa undang itu membahas. Sebenarnya isu kemiskinan sebenarnya menarik, Pak. Saya jadi terpikir untuk mengulang lagi isu ini untuk dibahas, tapi lebih mendalam lagi dengan beberapa narasumber. Saya rencana akan mengundang Bapak lagi. Mudah-mudahan Bapak ada waktu ya. Siap, insya Allah. Menarik sekali Pak soal bicara kemiskinan. Banyak yang kita mau bahas di sekitar kemiskinan. Dan sebelum saya tutup, saya mau minta maaf kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dua narasumber yang kita rencanakan hari tidak sempat bergabung bersama kami. Mudah-mudahan di lain waktu mereka sudah bisa bergabung. Dan sebelum saya tutup, saya mau berterima kasih Pak Fedi. Sama-sama Bung Saki. Obrolan sangat bergizi. Dan kepada teman-teman Fajar Nasional Network, kita tutup dulu live talk show kali ini dan sampai ketemu di live talk show berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.